welcome back to another episode of Gaboy. Podcast. Yes, that's right. And today, sebelum kita mulai, Yes. jangan lupa follow Instagram kita, boy_N. Yes, boy, kayak saja. Lu selalu ya, lu ada dendam pribadi atau apa sih sama gue? Enggak, kayak BBJ double A. Yes, and jangan lupa subscribe. Subscribe channel ini dan follow di Spotify. Karena kita udah ada di Spotify. Doakan supaya kita menjadi official Spotify. Podcast in Spotify. Ini kita syutingnya kebetulan pakai green screen. Iya. Jadi Gaby syuting di hari lain, gue syuting di hari lain karena kita menghindari Corona. Jadi kita social distancing. Yes, betul. Social distancing itu paling penting ya, karena Yeah. itu mencegah untuk penyebaran virus-virus. Betul. Karena kalau pegang nggak bisa, kan Nggak green bisa. screen. Nah, Green screen ntar kepotong nih, ada Iya, kayak takut gitu. kepotong Iya. ya. Terus apa? Aduh lupa kan mau ngomong apa. Selalu begini deh saya. Kenapa Short term sih? memory. Aduh. Ya gitu. Intinya kita itu sudah scripted. Jadi Iya, betul. lu tahu mesti jawabnya kapan. Kapan harus lihat ke gua kapan harus sini kesini, gitu ya. ya. Jadi kita ini sudah sangat terlatih ya. Iya, Sudah udah. sangat jago. Untuk kayak gini persiapannya kira-kira 3 minggu gitu. 3 minggu, Untuk karena syuting kita perlu podcast latihan ini. ya. Iya, perlu latihan. Bisa pegang. Bisa pegang. Oke. Ternyata bukan green screen, Kak. Oke, ini gimana lu? Masih aman dong, sehat dong. Aman, sehat. Aman Jadi ya? gue emang bener-bener social distancing sih. Jadi Aku lihat lu masih keluar rumah, mana ada? nge-gym segala macam. Enggak, Oh, itu di rumah. Itu gue di rumah. Oh, di rumah. Karena gue udah takut, gue aja udah mulai cutiin tempat olahraga gue yang gue pergi. Gue udah cutiin karena gue tahu gue nggak bakal kesana lama. Sama ya gue udah bener-bener nggak keluar kayak nongkrong gitu-gitu. Gue udah nggak pernah deh sama sekali. Pantesan pik sepi ya. Gua Tidak ada nggak tahu. kehadiran Gaby. Eh, Tidak berwarna. Jadi gue keluar-keluarnya ini baru sekarang. Karena ini kita ruangan tertutup juga. Ya Tidak kayak publik. di ya studio juga lah. Jadi kayak Dan cuma berdua dan Boim pasti sehat gitu kan. karena Jadi, Boim minum kunyit dari dapur Mamleno. Nasihat mantap. kunyit. Gue nggak bawain lu lagi ya, nggak bawa kesini. Tapi udahlah, nggak penting. Kok kita jadi ngomongin corona ya? nggak apa-apa kan lagi hype juga. Iya. Mungkin ini pas diupload semoga udah mendingan ya. Ya Semoga semoga udah mendingan. Mudah-mudahan ya, amin. Terus kayak gue juga tiap hari minum ini air jahe. Katanya kan Kayak- buat antibody bagus. Oh. Gitu, sama minum vitamin tiap hari. Kuah ronde gitu. Enggak, Air jahe. air jahe aja. Oh. Jadi air biasa dididihin, taruh Air, jahe, terus jahe digeprek. digigit kan. Bodoh amat. Dah, yuk kita langsung aja masuk ke topik hari ini. Oke, hari ini kita bahas topik yang menarik juga nih. Yes, betul. Kemarin sudah pijat, sekarang Hari ini cuddling. cuddling. Apalagi ini? Anda pasti Apalagi suka kan ini? cuddling dengan pacar Anda? Atau mungkin teman Anda, Atau mungkin iya, orang tua, saudara, anjing Anda? anjing Anda. Ya, karena cuddling kan konotasinya tidak negatif ya harusnya. Betul. Tidak menjurus ke seks gitu. Bisa juga sih sebenarnya. Nah, itu modus bangset. Cuddling ada yang naik, Tapi ya rasa cuddling, nyaman yang naik. tapi cuddling itu banyak yang disukain ya. Iya, Banyak disukain lah cuddling. Karena sampai disediakan jasa ya. ya jasa cuddling. Sebenarnya ini di luar negeri udah banyak, kayak di Amerika atau di Jepang tuh udah banyak. Oh iya, Iya, ini yang kita mau share ke kalian. di Indonesia ya. Iya, kalian pasti pengen kan? Iya. Ternyata tuh kebutuhan cuddling cukup tinggi di ibu kota Betul. khususnya ya. Kita tuh emang baik, kita suka share Iya. informasi yang kayak gini. Yang kayak oh gitu. Kalau iya, nonton ya oh. Iya, betul Nggak betul. bisa tahu Ternyata ngomong apa. ada Iya. gitu kan. Gitu ya. Oke, silakan Gaby. Ini kita ambil artikel dari Vice sih ya. Sebenarnya. Iya, Dan dari- gue juga udah pernah dengar ini sebelum gue lihat artikel ini. Jadi ada satu video judulnya Jakarta Uncensored, maksudnya channel YouTube Jakarta Uncensored. Dia pernah undang juga sih pemiliknya, pemilik Indo Kaleng ini diundang sama dia, diajak ngobrol. Gue sempat nonton sekilas. Oke. Terus ramai nggak? Nggak tahu sih, gue nggak liatin viewsnya, tapi gue liat videonya aja. Nanti itu gue bahas dari situ, nanti kita bahas device dulu aja. Oke. Silakan. Jadi kan Kerja dong. katanya Kerja dong, kerja. Oke. Iya, kerja ya.
Kelonan sama orang asing tanpa seks jadi gaya hidup baru anak muda kota besar lewat aplikasi kencan. Oh, Ya. sebelumnya tuh dari kayak Tinder, Bumble gitu ya. Kalau ketemuan Jadi kayak langsung ketemu gitu, kayak hmm, kita main itu ke rumah. udah plan gitu, kayak kita mau ngedate biasa, kita mau dinner atau kita mau cuddling atau mau apain gitu kan. Kadang-kadang ada yang di Tinder di bio-nya udah tulis Iya, benar. cari cuddle buddy gitu. Iya, benar, Tapi gue benar. gak pernah ketemu sih yang Gua- kayak gitu. Lu pernah ya? Enggak. Gue gak pernah ketemu yang cari cuddle buddy itu. Biasanya langsung yang apa 18++ add line gitu pasti bohongan. Oh iya, kadang ada sih, ada yang kayak udah bener, malah kadang gue pernah ketemu yang dia berdua gitu, kayak dia cari yang bertiga, Bisa jadi- yang bisa trisam. Wah, gue gak Seru pernah, banget gak pernah, gak sih? gue Gua pernah. Anjir. Gue mau takut aja, ya langsung kayak Tapi lu match gak? Enggak kan? Enggak lah, gue swipe lah. left. Masa udah liat kayak gitu? Swipe left. kayak Ada juga yang langsung ini yang no FWB, no ini itu. ada juga. Gimana, Jadi, gimana? Kenapa sih orang itu tuh suka cuddling? Kayak apakah karena mereka kurang kasih sayang, atau emang Kesepian. mereka kesepian, atau emang mereka suka aja, kayak mereka merasa kalau mereka di cuddling tuh mereka Ada yang feel nerima, safe, ya. ada yang kayak gimana kayak gitu kan. Tapi zaman sekarang cuddling gimana ya, lagi musim penyakit gini, lagi cuddling malah Pakai ini, pakai baju yang baju yang putih-putih putih-putih itu, yang pakai helmnya gitu. Jadi kan tetap safe, cuddling with a safe safe environment. way. Ya. Betul. Terus lanjut. Jadi ada ya, kalau dari si Vice ini dia bilang ada sebuah lowongan kerja tak lazim di sosial media tuh, judulnya dicari profesional cuddler alias pemeluk profesional. Yes. Terus kayak Peluk tuh ada caranya juga, Iya. karena Ah, ada ada orang caranya. peluk. Kadang tuh peluk ada. gak enak ya? Lu pernah nggak peluk orang nggak enak? Gue jarang peluk orang, bro. Kayak siapa gitu? Karena gue pernah mengalami itu. Peluk gak enak. Peluk gak enak. Ih, keras kali. Kadang ya. Kayak cara peluk itu kan, misalkan kita peluk orang, kan kita kayak you get into it gitu kan. Kayak mungkin agak jongkok, agak gimana gitu kan. Kayak maksudnya kayak gitu. Cuman tuh kayak lebih gegrap gitu lah ya. Grabnya dapet. Tapi gue pernah peluk orang, peluk dia kayak mungkin dia tinggi tapi dia nggak mau turun gitu loh. Oh, jadi dia kayak begini. jadi dia stiff aja, kayak berdiri aja tegak, terus kayak menurut gue kayak Nggak, ini kok gua as baru- in peluk nyapa atau peluk yang lu emang peluk. pelukan? Enggak, peluk ya, peluk nyapa gitu atau peluk enggak, enggak yang juga pelukan sih. ini konteksnya. Pelukan tapi pelukannya berdiri yang nggak di kasur. Maksudnya kayak pelukan agak lama, bukan kalau peluk nyapa kan cuma bentar. Ini peluknya agak lama, tapi kayak kok gue berasa kayak enak ya peluk ini. Ngerti gak sih? Dan itu gue baru ngerasain kayak oh ternyata tuh pelukan ada yang nggak enak gitu. Ada. Gue sih enak-enak aja. Gue belum menemukan karena gue Karena juga biasanya kan gue rata-rata cewek pasti lebih pendek dong. Gue sih ya kan. oh iya benar. Gue gak yang gitu lah, Iya. aneh banget. Iya sih. Makanya nanti, tapi lu pasti bisa menemukan kok. Oh, jangan dong. Ngapain dong gue? Sebelum itu gue juga tidak menemukan. Kalau doain gue sih. Karena lu biasa suka doain gue yang jelek-jelek, gue bales. Doain gue jelek-jelek sih, gimana sih? Terus kayak ya emangnya ada orang yang mau bayar untuk kelonan gitu ya, tanpa seks lagi, mungkin kelonan doang gitu. yang udah super desperate dan mereka kayak nggak menemukan jodoh, Kayak gue dong, kayak lu dong. mereka bakal ini jasa ini, kayak yaudahlah gue daripada kayak I need someone to touch me kayak gitu kan, yaudah gue kalon juga, kayak gue mendingan. Tapi lu mau bayar untuk kayak gitu, untuk Gue kelon? jujur enggak sih, Enggak kan? karena kayak pertama gue kenal dan kedua bakal super awkward ya gak sih. Makanya dia dicari yang profesional, yang orang bisa langsung dia open ke orang, bisa langsung Iya good sih, looking benar. gitu. Iya, good looking, wangi Nanti gitu kita kan. akan bacakan kriterianya. Oke. Ada di sini. Oke. Apa? Tapi lu belum mau bayar ya kalau kayak gitu? Kalau gue bayar, lu mau? Kan nggak seks, cuma cuddling doang. Ya kayaknya nggak tahu sih. Lu nggak Nggak mau tahu coba sih gua. experience baru gitu, new experience? Mau, cuman aneh gak sih? Ntar dia dateng terus kayak udah nih kayak gitu. Nggak, biasa tuh kayaknya elunya yang pasti awkward, tapi mereka tuh pasti yang lebih bisa Iya kayak kayak iya nggak apa-apa. Iya. apa kabar, gimana, blub, mungkin ya. Tapi- Gila, kok gue kayak ngerti banget. Jangan-jangan dia Jadi, soalnya dia baru diterima kerja nih. oh, Terima di Indokan loh. kok lu kayak gitu sih? Diem dong. Jangan dibuka ya identitas ya. Jadi
Kalau yang gue baca sih kalau yang gue nonton di videonya si Jakarta Uncensored itu ngobrol dulu. Kadelnya itu malah di akhir. Jadi kayak udah curhat, udah puas gitu kan. Baru peluk sini gitu. Gitu. Kayak gitu. Tipe-tipe Tapi emang lebih normal kayak gitu Iya, sih. jadi Kalau nggak- misalnya sekali buka pintu langsung buka peluk. pintu, sep. Bisa juga tapi kan nggak harus. Tergantung kitanya juga. Tapi kalau kayak gini konteksnya pasti di sofa atau di kasur dong, nggak mungkin. Iya, ya tergantung sih. Kayaknya tergantung orangnya. Gue nggak suka peluk di diri, kadal gitu diri, aneh, pegel. Terus temenin nonton bareng gitu kan kadel. nggak ada. Kan bisa bareng. Nonton, tapi Nonton kan nonton nggak bisa curhat. Ambil kadel ya kalau Nggak bisa kan curhat. tergantung orangnya kan gue bilang kalau orang yang nggak mau ngobrol cuma mau Nonton di rumah. ada paling. yang nemenin Nonton gitu. Netflix paling. Iya, Netflix and chill. Ya itu mungkin nambah tarif. Enggak, jadi ini tarif yang dipatok 700.000 per 1 jam. Mahal banget. Iya. Kayaknya lebih murah yang kemarin kita ngomong pijet itu. Dapetnya lebih Murah kan? Iya, dapetnya lebih banyak. Lebih banyak dan lebih eksklusif gitu Lebih kan. ekonomis. Berikut room. Berikut perempuannya. Terus tidak pegel keluar. Relax semuanya. Ini juga relax. Jadi di sini dia ada kriterianya ya. Gue bacain ya. We are hiring professional cuddler. Widih. Pria atau wanita usia 18 sampai 45 tahun. Lulusan S1 psikolog. Harus dia psikolog berarti. S1. Dapat menjadi pendengar yang baik. Gue gak ada. Terus? Ada. Gak ada. Ada woy. Ya udah lu aja yang bacain. Nih. Terus. Part time working. Jadi gak full time. Terus good looking. Of course dong. Sehat jasmani dan rohani. Oke. Dan harus wangi ya kalau gue bilang. Iya, Kalau pastilah. peluk itu ya. Ini jangan Masa bau? badan Tiba-tiba dong. pas lagi peluk, ketek lu bau gitu kan. Aduh, nggak nyaman gitu. Terus berkemampuan komunikasi yang baik dan aktif. Jadi ya emang tadi lu bilang. Iya, harus. Iya, nggak apa-apa, cerita aja. Ada masalah apa? How Oh are iya. you? How's your day? Sini cerita sama aku. Apa kamu mau curhat nangis? Oh, apa-apa sayang, nggak apa-apa. Dapat menjadi pemeluk yang nyaman. Domisili Jabodetabek. Segera kirimkan CV, motivation letter, dan sertifikat pendukung kamu ke indokadel@gmail.com. Siapa yang mau Kalau itu? Anda merasa qualify, daripada rebahan aja, mending jadi kadel buddy. Betul. Bisa nih kerja ini lumayan dapat uang, uang cepat. Cepat ya. Cepat dong, Cepat langsung kan. Paling lu cuma bagi percentage dikit ke itunya kan. Maybe. Dan ini tuh bukan fenomena baru juga katanya. Jadi gara-gara kemarin kan sempet banyak aplikasi Dating apps. itu tadi kita udah sebutkan, ada yang nyari Bumble, yang cuddle ada- only gitu, iya, itu ada yang kayak banyak. gitu-gitu. Ya, Banyak jadi- dating apps lah ya. baca lagi dong, lanjutin dong. Gak apa, gue mau denger dari lo. Lu mau dengerin gua ngomong doang? Iya benar. Suara lo tuh Soothing ya. sexy. Soothing, sexy and soothing. Pernah dengar saya mendesah? Enggak. Oh, Boim. Nah, apa sih? Apa sih lu? Udah, oke. Jadi ada cewek namanya Heidi. Dia itu Ya, gue baca. Jadi ada cewek yang bernama Heidi. ya, Perempuan umur 24 tahun. tahun. Asal Jakarta yang sempat mempunyai cuddle buddy. Oke. Termasuk salah satunya tahun lalu belum terpikir olehnya untuk cuddling dengan orang asing. Ya aneh ya. Iya. Dia sekedar ingin memuaskan hasratnya. Terus dia bilang, aku senang bila bisa merasa kalau aku itu dibutuhkan, diinginkan, apalagi sama cowok. Nah, ini tuh emang ada nih yang tipikal cewek yang gimana ya, dia punya needs dia tuh kayak wants dia dan needs dia tuh untuk dibutuhkan yang kayak dianggap ada gitu sama cowok. Mungkin dianggap karena spesial. Mungkin di keluarganya dia tidak dianggap spesial, atau di sekolah atau apa dulu ya. Betul. Dia dibully. Kenapa pegang tangan saya? Najis. Kenapa? Terus kayak selama 8 tahun sebelumnya akhirnya Ya. selama 8 tahun sebelum akhirnya punya teman klon. Nah, oke, dia punya teman cuddling ya. Heidi memiliki masalah kepercayaan diri. Ya itu tadi kan, ya mungkin nggak dianggap atau. Betul. Dia merasa bukan perempuan hetero yang memiliki fisik menarik lawan jenis. Oke. Lu merasa kayak gitu? Sedikit merasa begitu. Bener.
kenyataannya tidak ada yang tertarik. Coba kan. menurut kalian tuh Boim tuh tipikal yang disukain cewek gak sih? Kalau menurut gue sih iya sih. Mungkin cara ngomongnya lemes ya. Jadi orang iya apa gimana? Oh enggak ya? Enggak. Lu oke kok. Oke. Tawaran itu justru datang pertama kali dari si teman kelon katanya. Dia baru menyadari bahwa kalau dating apps itu bisa menjadi aktivitas macam ini. Gitu. Berarti teman kelonnya tuh bisa bantu cari kerja juga ya? Mungkin teman kelonnya bisa abis ini dikasihin ini sama dia. Nih lu coba lamar sini deh. Betul. Direkomendasiin dia. Jadi dia beberapa kali sering datang ke tempat masing-masing sih, kayak gantian. Mungkin si temannya ini datang ke tempat Heidi datang ke tempatnya, dan ya sepakat untuk kayak kelon aja tanpa wik gitu ya. Terus abis itu dia juga nanya ke teman kelonnya, alasannya kenapa sih lu cuma mau lu mau kayak gini. Si cowok itu bilang kayak ya sepi aja gitu. Oh, cowoknya juga merasa sepi, makanya dia pengen kerja kayak gitu. Tapi juga. bukan kerja, kayak emang dia ketemu dating apps nih awalnya. Jadi emang sama-sama pengen kelon aja gitu. Tapi kalau menurut gue agak serem ya. Kayak lu kan belum kenal banget nih orang nih, terus kayak main kelon-kelon aja gitu. Tapi menurut gue, kalau psikopat gak ada anjir. Iya sih, tapi menurut gue mendingan yang langsung kayak official dari yang kayak Indokadal gitu loh, Indokadal, ya, daripada yang kayak ketemu di dating apps. Sekarang kan kalau dari Indokadal dia udah kayak udah lihat dulu lah, udah dilihat dulu orang kayak gini, mukanya kayak gini, udah ada fotonya, alamatnya di sini, kayak gitu-gitu loh. Tapi tetap yang ditakutin adalah takutnya jadi korban adalah si pekerjanya. Yang nyewa takutnya bener kayak psycho. Iya bener, kayak ini tahu film You Don't Fuck With Cats. Oh, gue belum nonton sih. Gue tahu tuh. Kalian yang kalau nggak tahu kalian harus nonton sih. Seru tuh kayaknya. Gue liat trailernya tapi belum nonton. Kenapa itu? Very psycho. Ya nanti gue spoil. Pokoknya itu intinya kan? Psycho banget. Intinya kayak mind blown, bener-bener mind blown. Kayak dia pinter banget. Dan dia udah plan semuanya dari awal. Dia bunuh kucing kan? Triggernya. Awalnya iya. Tapi nanti dia ada plan-plan lain. Kalian lihat aja. Nanti kita mungkin next episode kita bakal ngomongin tentang psycho ya. Gue nonton dulu ya. Itu supaya seru. Ntar gue cari kadal body buat nonton. Oke. Nah, terus habis kadal langsung gitu ya. Pikiran kita langsung dark sekali, bos. Aduh. Jadi emang dari feel safe jadi feel scared. Jadi feel scared ya. Mungkin karena mereka merasa kesepian butuh hal ini, karena dia ngelihat banyak hal-hal menyenangkan yang dilakukan orang lain, tapi dia membandingkannya ke diri sendiri. Gue tidak semenyenangkan itu. Jadi kesepian, jadi kayak butuh teman segala macam. Triggernya mungkin itu ya. Terus juga ada orang tuh emang bukan nyari seks ya, dia nyari keintiman, tapi dia nggak mau komitmen. Iya betul. Dia takut komitmen, tapi dia mau suatu hal yang intim gitu. Betul. Kayak lu takut komitmen? Enggak ya udah. Tapi kan maksudnya itu apa tuh when sex apa? Ya kalau ini kan dia bilang when sex sometimes is pure physical, cuddling is better because you have someone yang bisa lo peluk dan gemes-gemesin. Tapi ya menurut gue ya, lu tuh lebih berasa intim ya menurut gue tuh lu pas cuddling tau. Memang iya. Karena lu bisa lebih ngobrol, terus kayak biasa tuh lebih kayak legit nih orang, ngerti gak sih? Tapi mungkin juga maksud gue harusnya seks itu harusnya yang benar adalah lu berasa itu suatu intimate dan lu merasa kayak tadi itu kayak legit nih orang. Tapi karena orang sekarang mungkin melakukan yang salah ya. Iya. Kayak melakukan untuk yang kayak udah gitu dulu baru. Nggak, maksudnya ngelakuinnya untuk kayak apa? Untuk puasin doang atau kesenangan untuk, pribadi atau lah malah ya. Niruin gaya-gaya yang ada di film porno. Jadinya kan tidak berasa disayang. Harusnya lu pas melakukan seks tuh sambil kayak kok gue jadi sex education, kayak gue udah jago aja. Biasa kalau orang yang belum tuh pintar di teori. Iya betul kan? Karena gue research kan. Yeah. How to do it right. Iya dong. Enggak, maksud gue udah lama, gue bukan karena ngebahas ini, gue ya udah baca. Karena gue gak nyari, cuma maksudnya kaget saya dengarnya. Loh, emang harus do it right kan? Masa lu salah? Yang paling lucu tuh lu riset, lu cari ya, Gue gak nyari. Tapi maksudnya ya kebetulan. Ya boleh kebetulan lanjut. Ya. Mesti klarifikasi di. Aduh. Jadi grogi. Oke, jadi maksud gue harusnya seks yang benar itu adalah lu emang merasa diterima juga dengan melakukan itu. Harusnya kepuasannya sama pas lu dapet cuddle gitu, maksudnya harusnya sama-sama intimate gitu. Kalau sekarang kan orang cuma buat untuk kepuasan saja kan gitu. Nah ada juga nih Rashi namanya, laki-laki dari Bekasi umur 19 tahun. Dia juga sempat
cuddling dengan perempuan yang baru ia kenal beberapa hari. Meskipun hubungan mereka tidak lanjut ke tahap serius dan juga tak pernah cuddling lagi sampai sekarang, dia memiliki pendapat yang sama dengan Heidi itu. Katanya tiap kenalan orang baru dia tidak punya niat aktif cari cuddle buddy sih sebenarnya. Cuman kayak ya mungkin natural aja gitu. Pengen gitu ya. Iya. Terus lebih ke aspek emosional tanpa harus direpotkan dengan persoalan komitmen. Jadi anak muda zaman sekarang kan kita udah pernah bahas juga episode sebelumnya ya. Takut komitmen kan. Iya, betul. Itu. Ya memang itu problemnya karena takut komitmen tapi pengen yang intimate-nya doang. Jadinya laku lah si cuddle buddy ini. Keinginan to be intimate with someone itu selalu ada sih, kata Rashi. Saya juga. Kita kayak sekali lihat pengen intimate. Kita relate memang. Relate sekali. Tapi tidak mau bayar 700.000. Mahal banget sih 700 jujur. Per Dan jam itu loh, cuma per 1 jam. Iya 1 jam lah. Gue pikir 700.000 tuh kayak 5 Satu jam. sesi 2 jam atau 3 jam gitu lah ya. Biasa kalau kadang kan lebih enak lebih lama Iya, gitu loh. 1 jam cuma kayak Terus belum ngobrol belum dulu. ngobrol ya. Cuddlingnya cuman Kalau gue jadi yang sewa kan gue kayak lu jangan ngomong. Udah lu ini gue aja langsung. like, Karena lu mahal gitu kan. Iya. Benar. Mungkin bayar ongkos segala macam kali. Terus Intinya kayak gitu, banyak banget orang-orang tuh yang ketemu di dating apps dan mereka tuh untuk seek-nya tuh cuddling. Kalau lu nggak pernah ketemu sih, Gue juga nggak pernah ketemu sih yang sekali ketemu gitu terus langsung cuddling and shit gitu. Aneh banget kayak ke rumah gue sini. Gue nggak percaya gitu kalau bisa ketemu orang di dating apps terus kayak langsung aneh ke tempat banget gue sih. deh gitu. Mending ketemu di tempat yang rame dulu. Ini apa nih? Kayak ngobrol. Nah, tapi memang tetap ada downside-nya ya. Tetap ada mungkin yang kayak malah jadi ada resiko juga gitu loh. Maksudnya, dari cuddling itu. Iya, siapa tahu ada fuckboy kan misalnya. Oh, yang dia pengen iya, tambah. malah habis cuddling malah dia mulutnya gitu. Iya. Terus contohnya nih kayak di Twitter kan. Cuddle tipis-tipis yuk, ayo. Gerah gak sih buka baju deh biar adem. Tai kan. Udah mulai kode-kode mancing. Aduh, silo deh, matiin lampunya. Iya, matiin aja. Masukin ya. Waduh. Aduh. Nah, tapi walaupun di Indonesia kan belum lazim ya. Tadi kayak tadi gue bilang, tapi di Jepang tuh udah ada tarifnya, ada yang 560.000 sampai 5,6 juta sekali klon. 5,6 juta itu kalau nama siapa? Brad Pitt. Di Jepang. Di Cuddle Cafe. Ada Cuddle Cafe ya? Kan Jepang kafe Oh iya apapun sih, ada kan. benar sih. Cuddle Cafe pun juga ada. Gue jadi pengen pas ke Jepang boleh kali ya coba. Boleh lah mampir Cuddle Kan di Cafe. Jepang kayak gak kenal siapa-siapa Iya, juga. taunya ada temen lu. Loh, kita gak kenal ya? Enggak, maksudnya dia di depan lagi lewat situ terus lu masuk Cuddle Cafe terus kayak gue kayak salah tempat mana ya cat cafe-nya. Terus habis itu ya udah ya gue duluan terus balik lagi masuk lagi. Nah, ada penjelasan sosiologis juga atas fenomena di Jepang ini ya. Menurut pakar, layanan ini muncul karena institusi pernikahan sudah mulai luntur daya pikatnya bagi masyarakat di negara matahari terbit. Gue bilang di sini juga gitu gak sih? Kayak Enggak udah lah. mulai spirit Enggak sih. untuk nikahnya menurun gak ya? Kayaknya enggak juga sih. Menurut gue enggak menurun kalau emang di Jepang. Kalau kayak seksnya enggak. Kalau di Jepang tuh seksnya pun mereka tidak tertarik. tahu. Ini anak muda lagi tertarik dengan seks, baik karena alasan reproduksi ataupun senang-senang, sudah tidak tertarik sama sekali. Masa sih orang di Jepang aja itunya di mana-mana? Justru itu Porn. supaya mereka terangsang untuk melakukan, pemerintahnya yang inisiatif jadinya. Tahu, tapi kayak maksud gue kayaknya kalau orang Jepang tuh Emang setahu gue nggak tertarik lagi mereka. masa sih? Orang kayak misalkan ya kalau di iPhone di Jepang aja, kalau lu beli handphone dari Jepang, kameranya tuh gak bisa di silent. Gue tahu itu karena ini kan. Gara-gara mereka bisa kayak fotoin rock foto-foto kan. rock Tapi gitu loh. sekarang ini mereka udah nggak sama sekali nggak tertarik sama gitu-gituan. Apa karena udah keseringan lihat di TV biasa kali ya? Itu tuh kayak umum banget loh. Lu kayak ganti channel tiba-tiba ada porn. Bisa jadi ya. Tapi Kayak mungkin karena benar-benar mereka segampang itu. mereka sibuk atau apa kali, kayak Ya mungkin sih karena emang kerja makanya kan di di sana juga. kan anak kecil sekarang udah dikit kan. Kayak mereka emang gitu males gitu-gituan. Kalau kayak kita kan mungkin males komitmen, tapi mau gituan gitu. Gila juga, gue baru tahu kalau di Jepang udah kayak gitu. Tadi Soalnya kan mereka kan sex drive-nya lumayan. enggak, Kalau di Jepang dulu kali pengaruh ya. media doang kayaknya sih menurut gua. Terus abis itu di Amerika juga
mulai ini. Kalau di Amerika gue taunya komitmen sih. Enggak, maksudnya mulai apa? Cuddling ini mulai merombak Mulai lah. ada ya, mulai Iya. ada. Banyak lah negara-negara yang sekarang tuh lebih mencari cuddling buddy daripada serious relationship. Tapi intinya sih kenapa ada kayak ginian supaya karena setelah merasa nyaman kita bakal lupa kalau kita pernah tidak percaya diri. Rasa nyaman itu tuh membahagiakan dan memenuhi diri meski singkat saja gitu. Jadi dia menaikkan tingkat kepedean diri. Iya, kan lu kayak merasa ada yang nerima lu gitu segala ada yang macam. sayang lo. Mungkin kalau lu mau kadal sama orang tua udah malu kali ya. Tahu deh. Kayaknya emang kalau sama orang tua kita nggak pernah kadal deh. Mungkin pas kecil, masih kecil doang banget. kan, ya. Tapi kayak lu udah SD kelas 6 gitu, SD kelas 5. Kayak kalau zaman sekarang pun kayak udah enggak deh. Enggak. Ini kayak SD kelas 6 sekarang tuh udah kayak SMA 1 gitu loh. Ya kan? Oh, sudah dewasa sekali. Enggak, maksudnya emang udah dewasa, kayak udah tahu make up, udah tahu apa gitu loh. Kalau gue zaman dulu mana ngerti gak sih, kayak beda gitu loh, udah beda banget zamannya. Ya, itu makanya jadi memang makin orang makin bisa individual, semakin dia merasa kesepian, makin dibutuhkan lah yang kayak gini-gini sih. Iya betul. Tapi menurut lu, gue tanya, lu setuju nggak sama adanya ini cuddle buddy? Setuju aja sih gue, daripada seks. Iya bener sih, gue lebih setuju cuddle buddy juga sih daripada yang kayak pijit gitu-gitu. Gue lebih setuju cuddle buddy. Pertama lu feel safe, lu berasa nyaman. Dan itu ngaruhnya di emosi juga kan. Iya, emotional lu juga jadi membaik menurut gue ya. Apalagi kalau misalnya kan bisa lu stres banget, lu pengen, aduh gue stres banget, gue pengen bunuh diri. Cuma nanti kalau lu ada cuddle buddy lu jadi enggak, karena lu bisa lu tenang, relax, cerita dan lu tahu orang itu bakal dengerin lu ya, karena lu walaupun lu bayar dia, mau nggak mau dia bakal dengerin lo dan dia bakal nyamanin lo, dia bakal tenangin lo, kayak gitu-gitu kan. Ya benar. Mungkin itu harus ditambahkan di sesi psikiater gak sih? Kayak psikiater kan cuma dengerin doang nih, catat. Iya benar. Mungkin harus ditambahin. Yaudah sini gitu. Iya, tapi kayaknya kalau psikiater nggak boleh sih kayak gitu, kan dia nggak boleh intimate kontak fisik sama itunya. Tapi kalau menurut lu ini bakal berkembang di Indonesia? Menurut gue dengan akan, kalau lu tapi melihat sekitar lu kayak kebutuhannya anak-anak muda gitu. Menurut gue akan, tapi itu masih lama banget sih. Kalau di Indonesia soalnya jujur masih tabu ya kayak gitu. Jadi kayak akan, tapi masih agak lama gitu. Tapi di sini yang bilangnya marketnya sebenarnya tinggi gitu. Permintaannya tinggi. Cuma ya permintaannya tinggi, tapi apakah mereka berani melakukannya? Ngerti gak? Pijit aja banyak. Kalau pijit enggak. Banyak sih. Iya sih. Ya mungkin sih. Ini kan lebih halal itu kan. Iya sih. Tapi kan lu kalau pijit tuh lebih nggak intimate, lebih nggak ngomong gitu loh. Iya, enggak. Maksudnya kan orang sebenarnya mungkin butuhnya itu, cuman dia kayak nggak tahu, malah dia lariinnya salah. Mungkin dia butuhnya emosi, intimate emosi, tapi dia malah kayak lariinnya ke pijit itu. Iya mungkin sih. salah di situ. Ya bakal naik sih menurut gua kalau cuddle buddy, karena lebih aman ya, satunya lebih aman. Halal ya enggak. Kalau tapi lah. lagi musim corona gini mungkin tidak Jangan aman sih. juga ya. Kecuali Anda semprotin disinfektan. Iya, dulu sebelum dia masuk ya semuanya, kasih baju baru semuanya ya. Ini pakai dulu, mandi dulu. Malah mandi bareng gitu. Tapi gue nonton juga si Indo Cuddle ini, dia bilang nah ini nggak serunya nih sebenarnya. Apa? Kalau yang kliennya di atas 10 tahun, gendernya harus sama. Kliennya di atas 10 tahun. Gendernya harus sama. Oh. Jadi kalau lu pesen nih, gendernya harus cewek juga gitu. Kayak lu males kan? Oh ya mungkin berarti biar gak bisa. Iya memang gak bisa. Iya memang, cuma gue ya males lah. Iya sih. Iya kan? Gue juga males sih. Kan, kayak, bayangin nih dateng cowok gitu ya, walaupun dia good looking, gue juga kayak tidak mau gitu. Iya sih. Gue gak mau dipeluk cowok ya. Iya sih. Kayak ya tapi bagus juga sih company-nya, berarti dia ya emang dia ingin safety-nya biar nggak ini. Cuman gitu. Cuma ya gue pengennya cowok, gue lebih nyaman sama cowok. Iya, gimana sih? Aneh. Mungkin bisa tapi bayar lebih kali. Nggak tahu gue. Tapi kayak nggak bisa, setahu gue. Mungkin nawar kayak ayolah please. Lawan jenis lah. Enggak, gue gak bakal macem-macem. Iya janji, gue bakal borgolin diri gue. Tangan gue gak bakal nakal. Janji. Ya kayak gitu sih. Ya kayak gitu. Oke lah kalau gitu ya. Itu deh guys. Jadi menurut itulah kalian fenomena ya yang terjadi di tahun 2020-an lah ya. Semakin modern, semakin banyak fenomena yang akan baru sosial gitu. yang tidak mau menikah lah, komitmennya
Kayak Belum. nikah tuh udah kayak Tapi gimana lu so still overrated gitu. believe in marriage? Of course. Why? Kayak karena I want a family of my own. Apa kita bahas episode selanjutnya aja ini? Oke. Oke, kalau gitu. Oke guys, jadi menurut kalian apakah kalian setuju dengan cuddling buddy ini? Dan apakah kalian akan memesan cuddling buddy? Silakan Ya, komen di tuh. bawah. Ya, so bye. Jangan lupa follow, subscribe. Yes, Kita dulu betul, dong. betul, Subscribe betul. dulu dong ini. Yes, Boy Millennial Double N. GBJ double A. Kalau gitu. And Follow di goodbye. Spotify. Dadah.